Sebagian besar orang memiliki vas bunga di rumahnya termasuk kalian. Jika kalian melihat seisi rumah kalian, pasti kalian menemukan vas bunga, entah itu yang berukuran besar ataupun berukuran kecil. Kalian juga pernah mengamati genangan air di atas lantai rumah kalian. Namun, perlahan-lahan genangan tersebut akan mengering tanpa tersisa. Sebenarnya, bahan yang dipakai di vas bunga dan lantai rumah kalian itu terbuat dari apa sih? Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Pengetahuan Bahan jurusan Teknik Industri Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Nurhayati Sembiring MT. Tujuan kami memilih topik tersebut adalah agar kita dapat mempelajari dan mengamati sifat-sifat pada bahan keramik. Sebelum kita lanjut membahas, kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Mawaddah Ginting dengan NIM 210403111 dengan rekan-rekan saya yaitu Luis Marquis dengan NIM 210403095 dan Rizvandi Yosyardi dengan NIM 210403108. Nah, jadi bahan penyusun dari benda-benda yang kalian temukan di rumah itu adalah bahan keramik. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan bahan-bahan ini? Benda-benda yang sering kita jumpai sehari-hari seperti gelas ataupun mangkuk, ternyata juga ada yang terbuat dari keramik loh. Maka dari itu, yuk kita bahas lebih dalam, apa sih itu keramik? Dahulu kala, kata keramik awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu keramikos yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Barang-barang yang terbentuk pada saat itu seperti gerabah, genteng, porselen, maupun yang lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, keramik bukan lagi terbuat dari tanah liat, melainkan merupakan suatu paduan dari unsur logam dengan non-logam. Contohnya seperti silikon oksida, aluminium oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, kalium oksida, dan natrium oksida. Pada umumnya, senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan termal dan lingkungan kimia dibandingkan elemennya. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, tanah liat atau clay, dan pasir. Feldspar berfungsi sebagai bahan pengikat dalam membuat keramik, serta menurunkan temperatur pembakaran. Ada beberapa jenis bahan feldspar, yang diantaranya adalah kalium feldspar, natrium feldspar, dan kalsium feldspar. Di dalam tanah liat terdapat 4 kandungan utama, yakni kaolinite, halloysite, montmorillonite, dan illite. Dengan adanya perbedaan kandungan tanah liat, maka akan menghasilkan sifat yang berbeda-beda pula. Sifat yang penting dalam tanah liat adalah plastisitas, yang artinya kemampuan untuk dibentuk tanpa mudah retak, kemampuan untuk dilebur atau fusibilitas, bahan baku pasir atau kuarsa, dan sebagai bahan non-plastik atau fungsi. Pasir berfungsi sebagai bahan pengisi. Tetapi, jika penambahan silika di dalam pasir terlalu banyak, maka akan menyebabkan keretakan pada saat pembakaran berlangsung. Berikutnya ada klasifikasi keramik. Kamu perlu tahu nih, bahwa keramik pada prinsipnya terbagi atas 2 jenis, yaitu keramik tradisional dan keramik halus. Apa sih itu keramik tradisional dan keramik halus? Yang pertama, keramik tradisional. Keramik tradisional adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam, seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lain. Contoh dari keramik tradisional ini yaitu barang pecah belah atau dinnerware, benda keperluan rumah tangga dan industri atau refractory. Yang kedua, keramik halus. Keramik halus atau dalam bahasa Inggris, fine ceramics adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida-oksida logam, seperti aluminium oksida, zirconium dioksida, magnesium oksida, dan lain-lain. Penggunaan elemen tersebut digunakan untuk pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan juga sangat berguna dalam bidang medis. Sifat-sifat keramik. Bahan keramik ini juga memiliki beberapa sifat dan karakteristik keramik loh. Sifat dan karakteristik ini diantaranya adalah yang pertama, memiliki kapasitas panas yang baik, serta konduktivitas panas yang rendah. Yang kedua, tahan terhadap korosi. Yang ketiga, sifat listriknya dapat insulator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. Yang keempat, sifatnya dapat magnetik dan non-magnetik. Dan yang terakhir, keras dan kuat. Tetapi, sifat yang umum dan mudah sekali dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik adalah rapuh.
Hal seperti ini dapat kita temukan pada keramik jenis tradisional seperti barang pecah belah, gerabah, gelas, kendi, dan lain sebagainya. Sifat rapuh ini tidak berlaku pada jenis keramik tertentu loh, terutama jenis keramik hasil sintering dan campuran sintering antara keramik dengan logam. Sifat lain keramik yang sangat menarik adalah adanya ketahanan terhadap suhu tinggi. Keramik juga memiliki karakter berpori, maka dari itu genangan air di atas lantai rumah dapat mengering karena keramik menyerap lebih dari 0,5% air. Beberapa contoh lainnya dari bahan keramik ini diantaranya adalah semen. Semen merupakan suatu bahan perekat kimia yang memberikan perkerasan terhadap material campuran lain menjadi suatu bentuk yang tahan lama dan kaku. Beberapa sifat yang dimiliki oleh semen yaitu kehalusan, di mana perbedaan luas permukaan partikel semen menentukan tingkat kehalusan semen tersebut. Kemudian ada panas hidrasi, di mana semen mempunyai sifat untuk melepaskan panas. Kuat tekan semen atau bisa disebut juga dengan daya tahan semen. Beberapa hal yang mempengaruhi sifat ini adalah kandungan gypsum, kehalusan semen, dan kekuatan hidrasi panas oleh semen. Kemudian ada setting time, yaitu proses atau waktu pembentukan dari adonan semen dan air hingga menjadi keras. Kemudian ada soundness, yaitu kemampuan pasta semen dalam mengeras dan mempertahankan volumenya hingga proses pengikatan berakhir. Kemudian ada konsistensi, yaitu kemampuan pasta semen untuk mengalir dengan memperhatikan jumlah air dan semen. Yang terakhir adalah tahan terhadap sulfat. Kemudian ada mortar. Mortar biasanya digunakan sebagai campuran material untuk mengikat blok bangunan dan untuk memplester permukaan pasangan bata. Mortar terdiri dari agregat halus atau pasir, bahan perekat yang bisa terdiri dari tanah liat, kapur, semen Portland, dan air dengan komposisi tertentu. Beberapa sifat yang dimiliki oleh mortar yaitu mempunyai nilai penyusutan yang relatif kecil dan tahan terhadap air dan geseran. Beberapa macam mortar diantaranya adalah mortar lumpur atau mud mortar, yaitu mortar dengan bahan perekat tanah, mortar kapur, yaitu mortar dengan bahan perekat kapur, juga mortar semen, yaitu mortar dengan bahan perekat semen. Lalu ada beton. Beton adalah suatu campuran pengerasan antara semen, air, agregat halus atau pasir, dan agregat kasar atau batu pecah kerikil. Beton biasanya digunakan sebagai fondasi dalam infrastruktur, juga sebagai penentu kuat atau tidaknya suatu bangunan. Sifat-sifat yang dimiliki oleh beton diantaranya adalah: yang pertama, memiliki kuat tekan yang tinggi, namun memiliki kuat tarik yang lemah. 2. Kualitasnya tergantung pada kualitas semen dan agregat pembuatnya. 3. Beton bisa kehilangan kekuatan hingga 40% jika pengeringan terjadi sebelum waktu yang tepat. 4. Sifat pengerasan beton bertambah seiring pertambahan suhu. 5. Kekuatan beton bertambah seiring dengan bertambah umurnya. Berikutnya gelas, suatu tempat atau alat bantu benda yang biasanya digunakan untuk menampung air atau cairan. Pada umumnya gelas terbuat dari kaca, tetapi ada juga gelas yang terbuat dari plastik, kayu, dan tanah liat. Gelas yang terbuat dari kaca biasanya bening, tetapi ada juga gelas yang berwarna, dicetak print, dan diberi hiasan. Sifat-sifat yang dimiliki gelas yaitu transparan, cenderung kuat, biasanya tidak bereaksi dengan barang kimia, tidak aktif secara biologi yang bisa dibentuk dengan permukaan yang sangat halus, dan kedap air. Refraktori didefinisikan sebagai material konstruksi yang mampu mempertahankan bentuk dan kekuatannya pada temperatur yang sangat tinggi di bawah beberapa kondisi seperti tegangan mekanik atau mechanical stress dan serangan kimia atau chemical attack. Sifat-sifat yang dimiliki oleh refraktori ini yaitu yang pertama, tahan terhadap suhu tinggi, yang kedua, tahan terhadap perubahan suhu yang mendadak, yang ketiga, tahan terhadap beban dan gaya abrasi, yang keempat, tahan terhadap asam, yang kelima, tahan terhadap alkali, yang keenam, tahan terhadap hidrasi, yang ketujuh, tahan terhadap korosi, dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang keramik dari kelompok 9. Semoga teman-teman udah pada paham ya apa itu keramik. Thank you and good night.